Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya selaku calon guru penggerak Angkatan 11 akan menampilkan video diseminasi aksi nyata modul 1.4 di lingkungan SMA Negeri 2 Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, tahun ajaran 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Eka Susilawati SPD selaku calon guru penggerak. Saya dibimbing oleh fasilitator luar biasa Ibu Yeni Andriani MPD. Dan pengajar praktik saya yang tidak kalah luar biasa Ibu Miswati SPD, yang selalu membimbing dan mengarahkan selama pembelajaran berlangsung. Berikut rencana tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan sebelum memulai diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Tualang. Latar belakang saya melakukan diseminasi modul ini berkaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya yang merujuk pada merdeka belajar. Ki Hajar Dewantara juga mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit dapat berkembang secara maksimal maka dibutuhkan lingkungan yang baik. Sehingga, ada kebutuhan untuk menciptakan dan menerapkan budaya positif di sekolah oleh semua warga sekolah. Kepala sekolah, guru dan semua tenaga kependidikan harus mengusahakan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa yang saya lakukan adalah 1. Menghadap kepala sekolah untuk meminta izin mendiseminasikan budaya positif di sekolah. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. 3. Berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas. 4. Memantau, merefleksi dan mengevaluasi program yang sudah berjalan di sekolah. Dukungan yang saya butuhkan dalam melakukan aksi nyata ini adalah 1. Alat berupa infokus, laptop, mikrofone dan speaker. 2. Kolaborasi dengan murid dalam menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. 3. Kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir dibutuhkan kerjasama dengan orang tua murid agar nilai-nilai yang diyakini dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Berikut diseminasi yang telah saya lakukan.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tualang. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA 2 Tualang. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru yang hadir pada hari ini. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh salah satu rekan kita, Ibu Eka Susilawati, CGP Angkatan 11. Selawat beriring salam tidak bosan-bosan juga kita hadiahkan kepada baginda besar kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, saya buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Aida Leliana sebagai Wakil Kurikulum. Kepada Ibu Aida kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di dalam ruangan labor TIK ini dalam rangka diseminasi disiplin positif oleh salah satu calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Tualang, yaitu Bu Eka. Bu Eka merupakan CGP Angkatan 11 yang kebetulan pada hari ini akan melakukan penyebaran pemahaman atau diseminasi. Selanjutnya selawat seiring salam sama-sama kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk Bu Eka. Sekarang sudah sampai di modul berapa ini? 2.1 ya, nggak terasa udah sampai di modul 2.1, di mana salah satu tugasnya yaitu melakukan mensosialisasikan, memberikan pemahaman terkait dengan materi modul 2.1 yaitu disiplin positif. Jadi di sini nantinya Bu Eka akan berbagi beberapa hal yang memang terkait dengan disiplin positif, dimulai dari apa nih Bu Eka? Perubahan paradigma, berikutnya dilanjutkan bertambahnya ilmu kita ini dan saling berkolaborasi kita sesama guru, kepala sekolah dan siswa. Kita berharap sekolah kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat terus Bu Eka, masih ada beberapa modul lagi ke depannya. Ya, tetap semangat dan terus untuk berbagi. Saya rasa cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Aida Leliana selaku Wakil Kurikulum atas support dan dukungan yang diberikan. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, kita sampailah ke acara inti pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Eka Susilawati SPD. Sebelum Ibu Eka tampil, saya akan membacakan pantun dulu ini Bapak Ibu ya. Sungguh indah tenun siap. Kita pakai bersama-sama. Marilah Bapak Ibu kita menyimak pemaparan dari Ibu Eka. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik, kepada Ibu Eka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya.
Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena ibu-ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan menjadi partisipan saya di materi yang akan saya sampaikan, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya, bagaimana kabar ibu-ibu semuanya di sini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga Allah selalu berikan kita kesehatan, keselamatan dalam menjalani setiap aktivitas yang kita lakukan. Oke. Sebelumnya saya mau ini dulu, mungkin bisa dibilang ice breaking terlebih dahulu untuk pembukaan kita. Pertama gini, saya akan memberikan clue, kemudian Bapak Ibu semua silakan melanjutkan clue yang saya berikan. Bapak Ibu semuanya tahu bentuk bumi? Bulat. Oke, ada berapa jumlah bumi ibu-ibu? 1. Jadi ada berapa 100? 2. Oke, sekali lagi. Clue-nya adalah bumi. Berapakah? 6. Tidak ada. Oke, kita tambah sekali lagi. Berapakah 10? 1. Berapakah 9? Tidak ada. Oke. Jadi dapat kita kata kuncinya jumlah satu lingkaran, jumlahnya 1. Karena tadi clue-nya bumi bentuknya bulat, jumlahnya 1. Oke, kita masuk next. Di sini saya dibimbing oleh fasilitator saya, itu Ibu Yeni Andriani. Kemudian saya juga dibimbing oleh pengajar praktik saya, Ibu Miswati. Dan saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11, ibu-ibu semuanya. Jadi maksud saya di sini bukan saya untuk menggurui, saya hanya berbagi pemahaman. Sebenarnya materi-materi ini sudah dilaksanakan. Saya hanya menambahkan penguatannya saja seperti yang disampaikan oleh Bu Aida tadi. Oke, next. Adapun konsep yang dibahas hari ini adalah yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua itu ada nilai-nilai kebajikan, yang ketiga ada disiplin positif, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam ada 5 posisi kontrol, yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Cukup banyak ya Bapak Ibu semuanya. Ada 8 submateri yang kita bahas, tapi saya akan berusaha semoga Bapak Ibu semua di sini tidak mengantuk saat materi saya disampaikan. Oke, next. Di sini ada sub yang pertama yaitu perubahan paradigma. Gambar di depan gambar apa Ibu-ibu semuanya? Gajah. Gambar gajah. Ada berapa jumlah kaki gajah Ibu-ibu semua? 4. Kita sudah sepakat jumlahnya memang 4. Cuma di sini ada ilusi di depan, jadi seolah-olah terlihat seperti 5. Tapi sudah pas perubahan paradigma. Yang tadinya 5 kita anggap, kita lihat 5, tapi kita balik lagi ke kenyataan, ternyata kaki gajah itu 4. Oke, next. Nah, perubahan paradigma yang dimaksud di dalam sekolah kita, dalam KBM, kegiatan belajar mengajar kita di kelas adalah yang tadinya teacher center, yang tadinya guru menjelaskan full materi, yang tadinya Bapak Ibu semuanya di sini menjelaskan dari A sampai Z, berubah menjadi student center. Student center berarti artinya siswa itu sebagai subjek pembelajaran, siswa yang melakukan, siswa yang bekerja. Kita hanya mengevaluasi dan merefleksi. Seperti itu yang saya dapatkan dari pembelajaran guru penggerak ini, Bapak Ibu semua. Oke, next. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu sendiri memfokuskan peserta didik itu sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran ini berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, ada 6 profil pelajar Pancasila. Dan kita juga selalu menyampaikan kepada peserta didik kita yang 6 ini. Ya kan Bapak Ibu? Ada lagunya kan Bapak Ibu? Ada. Oke. Yang pertama, itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu ada mandiri, bergotong royong,
Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Next. Nah, di sini saya akan mencoba membahas apa sih miskonsepsi yang pernah kita atau kita lakukan di dalam kegiatan belajar mengajar. Ini diajarkan oleh Dr. William Glasser dalam bukunya. Yang pertama, kita biasa mengontrol murid. Kita sebagai guru biasa mengontrol murid. Harusnya kita memunculkan motivasi intrinsik. Kita munculkan motivasi dalam diri peserta didik kita. Kita munculkan semangat-semangat supaya mereka lebih mau belajar. Bukan karena kita paksa, tapi mereka inisiatif sendiri ingin belajar dan menambah pengetahuan. Yang kedua, itu ada penguatan positif. Selama yang kita tahu, kalau kita memberikan penguatan positif, kita puji-puji dia, itu akan berdampak kepada minat dia dalam belajar. Seperti itu, betul Bapak Ibu? Kalau kita puji anak, memberi penguatan, apakah akan berdampak baik untuk anak? Oke, tentu pasti. Seperti itu yang saya lakukan juga. Tapi rupanya Bu, menurut Dr. William Glasser, ini menyebabkan ketergantungan dan tidak mandiri. Jadi, kalau kita sering memberikan pujian kepada anak-anak, kita sering memberikan reward kepada anak, mereka akan merasa ketergantungan. Misalkan, ketika kita berikan anak yang mengumpulkan 5 latihan pertama tercepat, itu dikasih plus lah, misalkan ya, plus sekian gitu. Nanti ketika kita tidak memberikan reward lagi, anak-anak tersebut akan menanyakan, Bu, kok tidak dikasih reward lagi? Betul seperti itu ibu-ibu semua? Iya, seperti itu. Nah, yang ketiga, mengkritik dan membuat rasa bersalah. Apakah Bapak Ibu pernah mengkritik anak? Sering. Saya juga sering, Bu. Sering sekali. Tapi setelah saya mendapatkan pengetahuan seperti ini, saya jadi langsung terhentak hati saya gitu. Rupanya apa yang saya lakukan di sini salah gitu. Jadi saya mencoba berubah menjadi lebih baik. Tapi bukan saya merasa lebih baik, tidak ya Bu. Saya hanya masih tahap belajar. Di sini artinya kita bisa memberikan kritik, tapi kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan mental anak tersebut. Jadi kita support anak tersebut, jangan kita kritik hal-hal yang negatif, ibaratnya seperti itu. Nah, yang keempat, orang dewasa berhak memaksa. Dalam pikiran kita, karena selama apa yang kita berikan itu baik untuk peserta didik kita, pasti kita paksa. Kamu harus datang ke sekolah jam sekian. Tidak bisa seperti itu rupanya ibu-ibu semua. Anak berhak menentukan pilihannya. Tapi kita berikanlah kita berikan sejenis bagaimana sih, biarkan mereka berpikir dengan solusi yang mereka bisa berikan gitu. Jadi biarkan mereka memberikan solusi atas kesalahan apa yang mereka berikan, bukan dari kita. Biarkan anak yang memberikan solusi. Next. Nah, di sini kita harus belajar mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang diberikan pertama, kebutuhan kita sama. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu semua, apakah kebutuhan kita sama? Ibu Umar? Ya, tentu tidak, Pak. Tentu tidak. Oke. Betul, kebutuhan kita itu pasti berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Bagaimana respon Bu Tari? Pandangannya adalah berbeda-beda juga. Nah, yang selanjutnya, kita mengubah orang agar berpandangan sama. Menurut ibu-ibu semua, apakah kita berhak melakukan itu? Tidak. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami orang. Walaupun orang di sini ya peserta didik kita, yang jumlah siswa kita itu ada 36 dalam satu kelas, berarti kita belajar. Saya juga sangat belajar di sini ibu-ibu semua. Belajar untuk memahami karakter peserta didik saya satu-satu. Tapi ya kalau di sini saya masih tahap belajar, jadi memang ada beberapa peserta didik yang belum tercover. Gitu ya ibu-ibu semua. Selanjutnya, dalam kelas. Betul ya ibu-ibu semua ya? Nah, saya mau bertanya kepada Ibu Indah dulu.
Ibu Indah, bagaimana respon Bu Indah ketika melihat peserta didik Ibu tidur? Ketika saya melihat ada siswa yang tidur, kemudian saya mendekati siswa tersebut, saya bangunkan, kemudian saya tanya kenapa dia tidur, alasannya kenapa dia tidur. Sementara yang lain sibuk belajar. Tapi kalau udah keseringan, saya mulai memfoto anak itu. Karena di awal sebelum difoto saya kasih tahu, nanti suatu saat ibu akan masukkan di majalah di sekolah kalau kamu masih tidur. Jadi setiap anak yang tidur udah banyak tuh, ada beberapa foto anak yang lagi tidur dengan saya. Tapi alhamdulillah dengan begitu udah mulai mereka takut kalau tidur lagi. Terima kasih untuk Bu Indah. Perlakuan yang Bu Indah berikan ini ada di materi yang akan kita bahas nanti. Di sini posisi Bu Indah sebagai pemantau. Bu Indah pertama memberikan arahan dulu, memberikan masukan dulu, kemudian setelah anak masih berulang-ulang melakukannya, Bu Indah akan memberikan konsekuensi, ya Bu ya. Konsekuensi atas apa yang telah anak tersebut lakukan. Nah, selanjutnya yang keenam ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu tadi. Ketika kita baik-baik berbicara kepada anak tersebut, kita ayolah ajak anak tersebut untuk berubah menjadi yang lebih baik, tapi masih gagal, kita akan memaksa dengan memberikan konsekuensi. Saya juga sering seperti itu, Ibu. Tapi untuk sekarang kita kurangin dulu. Arti di sini di teori kontrolnya, kolaborasi menciptakan pilihan baru. Jadi seperti ini maksudnya. Kalau kita langsung memberikan konsekuensi atas kesalahan yang anak-anak tersebut berikan, itu menurut dokter tadi salah. Jadi harusnya kita memberikan pilihan kepada anak tersebut. Hal apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melanggar peraturan yang dibuat? Atau sekarang kita di kelas itu kan bikinnya kesepakatan kelas ibu-ibu semua ya. Nah, jadi ketika anak tersebut lagi tertidur, pertama kita tanyakan dulu anak alasannya apa dia tidur, kemudian kita tanyakan bagaimana respon dia, betulkah dia tidur seperti itu, ada alasannya, kita tanyakan bagaimana kenapa dia bisa tidur, kemudian kita juga kasih penguatan, kan kita sudah bikin kesepakatan kelas. Bolehkah di dalam kelas tidur? Kalau dia bisa menjawabnya tidak bisa tidur, jadi dia paham kesalahan dia, kita tanya lagi. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi kesalahan kamu? Nanti anak tersebut akan berpikir, kira-kira apa yang bisa dia lakukan supaya dia tidak akan tidur di kelas lagi. Seperti itu rupanya ibu-ibu semuanya. Saya pun baru belajar, saya juga baru mendapatkan paradigma baru tersebut. Selanjutnya, ada model berpikir menang atau kalah. Di sini artinya, ya sama seperti tadi, lebih di yang poin nomor 6, dia kurang lebih seperti itu. Oke, kita next. Baris pertama, kita mengontrol anak. Harus ini. Yang ditulis ini ya nak ya. Tidak, kita harus ubah jadi biarkan anak berimajinasi dengan pikirannya, biarkan anak berkembang dengan daya pikirnya. Oke, next. Arti teori kontrol di sini. Konsep posisi kontrol guru pertama kali diperkenalkan oleh Diane Gossen dalam bukunya yang berjudul Restitution Reflection School Discipline. Diane Gossen berpendapat bahwa penting bagi guru untuk meninjau kembali pendekatan disiplin yang diterapkan di dalam kelas. Itu tadi contohnya udah di depan tadi kita bahas ibu-ibu, jadi ini teorinya. Next. Nah, Gossen ini menarik kesimpulan berdasarkan riset dan teori kontrol dari Dr. William Glasser bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang sering digunakan oleh kita guru, orang tua, atau atasan dalam mengendalikan perilaku individu. Next. Ini dia, 5 posisi kontrol ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Sebelum kita masuk materi, di manakah posisi kita berada? Next, Bu. Ini dia.
Di manakah posisi kita berada? Saya akan coba bertanya kepada Ibu Indi dulu, selaku guru BK di sini. Kalau menurut saya posisi kita berada saat ini adalah lebih seringnya ya lebih ke pemantau, karena kita biasanya mencari tahu dulu masalah anak, terus kita memberikan solusi, tapi kita malah nggak menanyakan sama anak apa yang kamu lakukan. Seharusnya kan kita menstimulus anak, tapi kita malah memberitahulah ini kesalahan kamu, ini kesalahan kamu. Berarti kan kita yang langsung ngomong ke mereka kesalahannya. Harusnya kan kita menjadi manajer yang mana kita menstimulus, itu sih menurut saya. Terima kasih Bu Indi atas penjelasannya. Kita tambahkan dari yang lain. Bu Rima, bagaimana Bu Rima? Di posisi manakah Ibu berada sekarang? Oke, baik Bu Nini saja. Kalau dilihat saya sebagai posisinya adalah nomor 3 itu ya, guru sebagai teman. Ya, karena sekarang kan dia tingkatannya SMA ya, SMA itu masa mencari jati diri, siapa dia, siapa mau kemana dia. Nah, jadi seolah-olah kita harus ikut dia dulu. Jadi posisi saya adalah sebagai temannya. Mau nggak dia curhat sama saya? Mau nggak dia cerita punya masalah, punya apakah dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Nini atas pendapat yang telah diberikan. Kita next dulu. Next. Oke, di sini dia posisi kontrolnya. Berdasarkan pengalaman kita selama mengajar nih, saya akan bertanya kepada ibu-ibu semua ya. Nomor 1, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Di posisi kontrol manakah ini, Ibu Mardia? Kalau dari pernyataan tersebut sepertinya posisi kontrol nomor 1 itu berarti guru langsung menghukum. Iya. Sudah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Iya betul, itu sebagai posisi penghukum. Kemudian yang kedua, kamu seharusnya sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakannya, Ibu stres. Di posisi manakah kita, Bu Tari? Kita itu di posisi yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Iya betul, terima kasih Ibu. Betul, itu di posisi yang kedua, kita membuat peserta didik kita merasa bersalah atas perlakuan kesalahan yang dia buat. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak Ibu, kan Ibu pernah bantu kamu gitu. Menurut ibu-ibu semua di sini, posisi manakah kita, Bu Mimi? Kalau menurut saya itu di posisi nomor 3. Iya, betul. Di posisi nomor 3. Posisi nomor 3 itu kita sebagai teman. Yang selanjutnya, apa peraturannya? Nah, kalau ditanya apa peraturannya, menurut Bapak Ibu semua kita di posisi yang mana? Pertama kan ada penghukum. Kemudian yang kedua itu ada apa peraturannya? Pemantau. Betul Ibu, pemantau. Kita balik lagi ke anak, kita tanyakan lagi ke anak. Nah di sini di posisi nomor 4 ini tergantung kelanjutan kalimatnya seperti apa. Jadi bisa dia sebagai pemantau, bisa juga dia sebagai manajer. Gitu dia. Selanjutnya, apa yang kita yakini? Apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Sudah jelas. Di mana posisi kita ibu-ibu semua? Manajer. Iya, di sini di posisi manajer. Selanjutnya ini, apa yang telah kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Di posisi mana kita ibu-ibu semua? Pemantau. Ada konsekuensi di situ yang kita berikan. Selanjutnya, ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Iya, posisi teman semua ibu-ibu semua. Lanjut. Jadi selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Di mana kita? Manajer. Alhamdulillah ibu-ibu semua kita bisa memahami di mana posisi kontrol kita sebagai guru. Oke, next. Ini dia. Posisi kontrol dari yang 5 tadi kita sebutkan dan kita bahas, sebaiknya di sini seorang guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sepertinya Ibu Indi selaku guru BK sudah mendapatkan ilmunya terlebih dahulu ya Bu ya. Harusnya kita di posisi manajer, tapi memang sulit untuk di posisi manajer ya ibu-ibu semua. Melihat kondisi kita, peserta didik kita ada jumlahnya 1000 sekian.
Jadi kita harus memahami mereka, butuh energi ekstra untuk bisa paham apa yang mereka mau, dan kita harus di posisi manajer, tapi tidak apa-apa, kita masih bisa belajar. Selanjutnya, nah ini ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Oke, next. Betul, profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua, ini ada petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Itu bisa kita lihat ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini selanjutnya ada the 7 essential virtues. Di situ ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Menurut ibu-ibu di sini semua, apakah sudah kita lakukan semua nilai kebajikan di sini? Sebagian. Oke. Nah, next. Nah, di sini ada lagi. Oke, next. Ini masih sama. Peraturan dan nilai kebajikan. Kan tadi ada beberapa contoh nilai kebajikan. Nah, di sini saya coba ingin bertanya kepada ibu-ibu semua. Pertama, yang nomor 1, mengembalikan barang ke tempatnya. Itu termasuk ke dalam nilai kebajikan yang mana, ibu-ibu semua? Kan nilai kebajikan seperti yang kita tahu, ada disiplin, tanggung jawab, sopan santun, kreatif, inovatif, kreatif, semua hal yang kita pokoknya nilai-nilai kebajikan yang ada di semuanya gitu. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab, iya. Betul ibu-ibu semuanya. Nah, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, termasuk kebijakan, toleransi, menghormati. Iya, betul ibu, menghormati. Yang ketiga, hadir di sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Iya, betul ibu-ibu semua. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Betul ibu. Kasih sayang. Nah, yang kelima, dilarang berkata kasar. Sopan santun. Oke. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Oke. Yang ketujuh, dilarang merokok. Bisa disiplin, bisa Menjaga kesehatan bisa, disiplin juga bisa. Ya Bu, karena harus mengikuti peraturan sekolah kan dilarang merokok, tapi ini lebih ke menjaga kesehatan. Oke, selanjutnya, buang sampah di tempatnya. Kebersihan, bertanggung jawab, nilai disiplin yang muncul. Kemudian, jadilah sang juara. Motivasi bisa, kreatif bisa, ya kan Bu? Kita minta anak untuk lebih kreatif dalam profil pelajar Pancasila itu kan ada inovatif gitu. Nah, berpenampilan rapi. Disiplin bisa. Oke. Betul. Selanjutnya, next. Ini dia, disiplin positif. Disiplin positif dari kata never give up menjadi you are amazing. Itu dia. Tapi sebelum masuk ke sini, kita speaking sebentar ya ibu-ibu semua. Ibu silahkan itu minum dan cemilannya disambil ibu. Paling depan pula tadi sholat rumah. Mulai ibu. Ini dia suka kaget hal ibu-ibu. Model tidak mau dibedakan sama di depan. Udah mulai belum udah mulai aja Bu. Ya. Abang.
Heartbreaking. Kita bisa sih. Satu album kan? Satu album. Yang sulit lagi kan ya? Yang sulit lagi. Pokoknya edit di wayang. Saya sering senam tekewer-kewer kan Bu, jadi bertanya-tanya tekewer-kewer itu seperti apa? Rupanya gerakan yang melambai-lambai dia tekewer-tekewer itu Bu, dalam bahasa Jawa itu. Oke. Iya, kita next. Disiplin positif tadi di awal ada never give up, jadi you are amazing. Arti never give up apa Bu? Tidak. Never give up. Apa ibu-ibu semuanya never give up? Tidak. Apa ibu ini? Never give up. Iya, pokoknya kita intinya jangan patah semangat. Tapi ada kata-kata jangan di sini. Harusnya you are amazing. Jadi memang kalimat-kalimat positif yang harusnya kita berikan kepada peserta didik kita. Tidak menggunakan tidak, jangan menggunakan jangan. Tapi itu sulit ya ibu semua ya. Sulit sekali itu. Oke, next. Nah, arti disiplin positif di sini adalah upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid kita. Diawali dengan membentuk lingkungan sekolah, kemudian lingkungan kelas. Kita tuh berada dalam lingkungan atau berasal dari lingkungan yang konotasinya negatif, pasti anak itu tersebut kesulitan dalam belajar. Betul ibu semua ya? Iya, kita melihat banyak peserta didik kita yang mereka memiliki kekurangan, terus mereka juga mengalami kesalahan-kesalahan itu pasti karena ada alasannya. Biasanya dari latar belakang mereka. Biasanya seperti itu. Oke, next. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah di depan tadi. Oke, next. Nah, diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, dari motivasi dalam dirinya, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu ada motivasi perilaku manusia. Yang gambar pertama, menurut ibu semua gambar apa yang pertama? Iya, menyalahkan. Kita menunjuk anak, kamu bersalah, kamu seperti ini, kamu seperti itu. Itu harus kita ubah, jadi munculkan motivasi intrinsik dari anak. Di sini gambar yang kedua, anak dengan senang hati nih membersihkan. Terlihat dari gambar mereka tersenyum ketika memegang sapu, bersih-bersih mereka. Nilai-nilai kebajikan yang mereka munculkan di sini berarti menjaga kebersihan, bertanggung jawab. Di situ juga ada disiplin ya ibu semuanya. Next. Nah, menurut teori ini ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, termasuk ke dalam identitas gagal, di mana sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu dia makna dari hukuman. Ketika kita menyakiti peserta didik kita, berarti kita lagi menghukum mereka. Kemudian, nah, identitas yang sukses itu dia masuk ke dalam konsekuensi dan restitusi. Kalau yang konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi, gitu. Nah, untuk yang restitusi itu merupakan pilihan. Jadi misalkan seperti ini ibu-ibu semuanya, misal anak nih sering kita lihat anak-anak pagi terlambat ya ibu-ibu semuanya. Kalau mereka terlambat, ketika kita langsung, kamu bersihkan ini, berarti kita posisi di mana ibu-ibu itu? Hukuman. Iya, betul. Dia termasuk hukuman. Nah,
ketika ini sesuatu harus terjadi, misalkan anak tersebut terlambat, tapi kita berikan pemahaman seperti ini. Nak, kamu tahu kamu terlambat? Apa konsekuensinya kalau terlambat? Nah, mereka pasti bilang, ada sanksi, Bu. Sanksinya apa, Nak? Gitu. Sanksinya ini, Bu. Nah, berarti kita sudah melakukan konsekuensi. Nah, kita munculkan di situ konsekuensi atas kesalahan mereka itu apa? Selanjutnya, restitusi. Restitusi itu maksudnya di sini memberikan pilihan kepada anak ketika melakukan kesalahan. Misalkan dia tidur di dalam kelas, kita kasih restitusi, kita kasih pertanyaan, munculkan pertanyaan. Nah, kamu tidur di dalam kelas ini, menurut kamu salah atau tidak? Pasti dia bilang salah, Bu. Jadi kalau untuk mengatasi kesalahan kamu ini, apa yang harus kamu lakukan? Biarkan dia berpikir, nanti pasti dijawab. Biasanya nih, Bu ya, dijawab, saya tidak akan tidur lagi, Bu. Kalau kamu tidur, apa kerugian yang kamu dapat? Gitu. Saya jadi tidak memahami materi. Nah, kamu tahu kesalahan kamu. Kamu tahu juga akibatnya seperti apa. Berarti di situ secara tidak langsung kita melakukan restitusi, ibu-ibu semuanya. Pasti kita juga sering melakukan seperti itu di kegiatan belajar mengajarkan ibu-ibu semua. Iya, next. Ini selanjutnya bisa apa? Nah, di sini saya ingin bertanya lagi kepada ibu-ibu semua. Termasuk hukumankah konsekuensi atau restitusi dari 5 di depan? Pertama, 5 kali keliling lapangan dikarenakan terlambat. Saya bertanya kepada ibu. 5 kali keliling lapangan berarti menyakiti fisik. Anak kan capek, berarti hukuman. Betul sekali, Bu, termasuk ke dalam hukuman yang menyuruh anak 5 kali keliling lapangan karena terlambat. Nah, karena dia tidak berhubungan sama kesalahan dia gitu. Yang kedua, mengelap meja teman karena menumpahkan air minum. Bu Tari. Konsekuensi. Iya. Betul, itu termasuk ke dalam konsekuensi. Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan mengatasi kesalahannya tersebut gitu. Selanjutnya, menyelesaikan latihan setelah jam pulang 10 menit karena terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Jadi ngasih jam tambahan kepada anak ketika dia melakukan kesalahan. Ibu Aida gimana, Bu? Hukuman. Hukuman. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada yang perlu kita pahami lagi, kita baca lagi. Menyelesaikan latihan setelah jam pulang 10 menit. 10 menit menurut ibu-ibu semua. Ini memberatkan peserta didik kita tidak? Memberatkan. Kalau memberatkan, berarti termasuk ke dalam hukuman. Ya. Tapi ketika peserta didik itu tidak keberatan, berarti termasuk ke dalam. Iya, itu dia. Jadi antara kita, kalau kita membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu, hal tersebut memberatkan peserta didik kita atau tidak, itu dia. Nah, selanjutnya, menyalin kalimat saya tidak akan tidur di kelas sebanyak 100 kali karena tertidur saat jam pembelajaran berlangsung. Menurut Bu Indi, bagaimana Bu Indi? Menurut saya itu hukuman. Iya, betul sekali, termasuk ke dalam hukuman. 100 kali banyak itu kan ibu-ibu semua, pasti memberatkan. Selanjutnya, memarahi murid yang tidak paham materi pelajaran. Menurut ibu-ibu semua termasuk ke dalam apakah itu? Hukuman juga. Hukuman. Oke. Next. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa saja sih? Oke, next. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Oke, next. Next. Oke, terlewat Ibu Dewi. Mundur lagi. Baik, ibu-ibu semua, di sini ada studi kasus. Ibu Sri seorang guru wali kelas 2A di SD Minas Jaya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Andi.
Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Andi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka. Jadi Andinya ini minta bekal makan siang anak-anak teman-temannya. Kemudian, apa alasan si Andi ini melakukan hal tersebut? Saya minta pendapat dari Ibu Indi lagi lah. Bu Indi. Apa alasannya? Kalau menurut saya itu bertahan hidup, karena kan itu salah satu sarapan pangan ya kalau makanan. Jadi kalau menurut saya itu bertahan hidup. Terima kasih Bu Indi. Kalau menurut Bu Indi bertahan hidup. Oke, selanjutnya saya minta dua Bu Aida. Menurut saya bisa perhatian, iya, karena kita nggak tahu juga itu latar belakang. Yang jelas kita harus lihat dulu latar belakang yang melakukan hal itu. Terima kasih Bu. Iya, betul. Kita atas setiap perilaku yang anak berikan, kita harus tahu dulu latar belakangnya, apa alasannya. Gitu. Oke, next. Kita bahas satu persatu dari 5 posisi kontrol itu tadi Bapak Ibu. Nah, di sini alasan pertama. Dalam kasus Andi ini, kalau jawaban Andi itu saat ditanya ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Andi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Banyak memang anak kita yang kalau pagi ibu lapar mau ke kantin dulu gitu. Berarti dia lagi memenuhi ini. Kemudian next. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia jadi pusat perhatian kawannya jadi teralihkan ke dia, cari perhatian lah ibaratnya. Berarti dia ini kebutuhannya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau ada anak-anak kita yang caper gitu, berarti mereka butuh perhatian dari kita ibu semua. Oke, next. Alasan yang ketiga, kalau jawaban Andi, dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Ada juga siswa kita yang seperti ini ya ibu-ibu ya. Kawan-kawannya jadi takut karena tingkah Andi ini. Berarti dia kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Itu dia. Next. Bila jawaban Andi nih, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang diberikan oleh ibunya. Jadi dia minta sama kawannya. Berarti kebutuhan yang dasar yang ingin dipenuhi adalah kebebasan. Dia bosan sama bekal yang dibawakan oleh ibunya. Oke, next. Kalau alasan kelima Andi ini karena iseng, terus ia menikmati ekspresi wajah temannya yang merasa kesal, berarti kebutuhan yang sedang ia penuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Iya, hobi buat ibu ya. Oke. Next. Keyakinan kelas. Kita juga sudah melakukan, kita sudah buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di dalam kelas kita. Oke, selanjutnya. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, Ibu Nini? Karena kalau peraturan itu ada hukuman, ada sanksi atau sesuatu lah yang karena dia terpaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu berdasar dari diri sendiri, bertanggung jawabnya ada, dia melakukan itu tidak terpaksa tapi ikhlas gitu. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu, betul sekali, itu dia. Oke, next. Keyakinan kelas. Ini maksudnya seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Yang kedua, keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, kita buat dalam bentuk positif. Jadi, kita berusaha untuk tidak memunculkan kata jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Jadi lebih ke, ayo kita bawa apa di tempatnya gitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Selanjutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi, ada dua pihak, kita sebagai guru dan peserta didik sebagai pihak kedua. Mereka harus sepakat, kita harus sepakat sama mereka. Selanjutnya, keyakinan kelas selalu ditinjau dari waktu ke waktu. Oke, next. Nah ini, contoh kesepakatan kelas yang saya buat di kelas. Di sini saya mencoba memunculkan nilai-nilai positif dari mereka, yaitu menghormati, terus dalam kehadiran, jujur, penggunaan ponsel itu kan memang tidak baik, takutnya disalahgunakan oleh mereka.
kemudian ada komunikasi, ada partisipasi, ada saling menghargai. Oke, next. Restitusi, ini kita di penghujung materi kita ibu-ibu semuanya. Arti restitusi, tadi di awal sudah kita memberikan pertanyaan pemantik kepada mereka sehingga mereka bisa think kreatif gitu, berpikir mereka. Oke, next. Restitusi di sini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Joseph Gossen tahun 1996. Next. Oke. Ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan dan bukan konsekuensi. Yang keempat, restitusi akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan yang salah dan keyakinan. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian, restitusi itu bisa mengubah kebiasaan. Kemudian lanjut, restitusi fokus pada solusi dan karakter, bukan pada tindakan. Lanjut, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kata teori yang baru kita dapatkan, kalau ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tidak boleh memisahkan dia dari kelompoknya. Kita harus kembalikan dia kepada kelompoknya gitu, kepada teman-temannya. Jadi jangan bedakan dia ibu-ibu. Saya sering melakukan itu sejujurnya gitu. Oke, next. Dalam perlakuannya itu kita sebut sebagai segitiga restitusi. Dalam Diane Gossen dalam bukunya Restitution, Right Action School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahap untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Namanya segitiga restitusi. Oke, next. Ini dia segitiga restitusi. Pertama, nomor 1, kita stabilkan identitas anak tersebut. Kita tanya, tahu kesalahannya? Itu berarti kita lagi menstabilkan identitas. Yang kedua, ada validasi tindakan. Yang selanjutnya, ada menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi keyakinan kelas apa yang telah kita buat. Seperti itu. Oke, next. Aksinya tadi dalam kelas, ini ada saya lakukan segitiga restitusi. Oke, next. Ini dia contoh kasus pertama. Oke. Yang dapat saya sampaikan ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara di sini di depan. Maafkan kesalahan dan kekurangan saya dalam penyampaian. Maafkan kalau ada kata-kata dan perbuatan yang tidak disengaja sesungguhnya ibu-ibu, tidak ada yang disengaja semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka yang sudah menyampaikan pemaparannya tentang budaya positif. Sangat keren sekali Bapak Ibu ya. Ya, tepuk tangan. Oke, sampailah kita pada waktunya acara penutup. Saya sebagai moderator, apabila ada salah maupun sikap yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya pantun lagi Bapak Ibu ya, karena tadi diawali dengan pantun. Oke, setuju Bapak Ibu? Ya. Bunga durian, bunga selasih. Cukup sekian.
Adit, Salman, gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik. Kalian tahu alasan kalian Ibu Saya panggil melakukan kenapa? aksi nyata dengan Oke, menerapkan Radit, segitiga kenapa, restitusi Radit? ketika menghadapi suatu kasus yang dilakukan oleh Oke, murid. Salman, Karena membawa sendal, Bu. karena membawa sendal. Baik. Radit dan Salman tahu kan kesalahannya? Tahu, Bu. Tahu. Kalau seperti itu juga pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi tidak masalah, tapi kita juga harus memperbaiki kesalahan kita, kan? Ya, Bu. Iya. Jadi kalau untuk Radit, gimana cara Radit untuk memperbaiki kesalahan Radit? Tidak membawa sendal ke kelas lagi, Bu. Oke. Nah, yang dipermasalahkan bukan hanya Radit menggunakan sendal di dalam kelas, tapi di situ juga ada guru yang sedang mengajar di kelas. Menurut Radit, itu baik atau tidak? Enggak. Oke. Terus menurut Radit, keyakinan kelas apa yang Radit langgar? Kebersihan kelas, Bu. Kebersihan kelas. Tahu kan kenapa sendal dilarang di dalam kelas? Karena sendal kalau dipakai dari luar pasti bawa tanah ke dalam kelas, kan? Jadi nanti ada bekas-bekas tanah yang tertinggal di dalam kelas itu. Oke, sekarang Ibu tanya sama Salman. Kalau Salman bagaimana? Solusi yang bisa Salman berikan? Tidak membawa sendal ke sekolah lagi. Baik, tidak membawa sendal ke sekolah. Ibu tanya alasan Salman menggunakan sendal dalam sekolah ini apa? Karena sakit. Oke, karena kaki lagi sakit. Tidak apa-apa, Salman boleh menggunakan sendal asal alasannya jelas, ya. Jadi tidak apa-apa ketika Salman menggunakan sendal tadi, jangan salah gunakan sendal itu. Kalau memang ada alasan yang pasti, Ibu pasti akan memberikan izin. Baik. Jadi kalau menurut Salman, keyakinan kelas apa yang Salman langgar nih? Kebersihan lokal. Kebersihan kelas, tahu ya? Baik. Nah, untuk saat ini itu saja yang Ibu sampaikan ke kalian. Kalian sudah pahami itu dan kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, oke. Untuk selanjutnya, Ibu harap kalian tidak mengulangi kesalahan tersebut, ya. Ya, Bu. Silahkan kalian boleh pulang dulu. Ya, Bu. Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emra Ditya Putra Pratama dari kelas 11. Perasaan saya setelah melakukan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa kesalahan Umpan balik saya dari murid memakai saya sendal di dalam setelah kelas melakukan tidak pantas segitiga dicontoh. restitusi. Dan tidak lanjut saya tidak memakai sendal di dalam kelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Agung, saya dari kelas 11. Perasaan saya setelah melakukan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa kesalahan saya tersebut tidak patut dicontoh, yaitu membawa sendal ke dalam kelas yang membuat kelas menjadi kotor. Saya menyadari kesalahan saya tersebut tidak patut dicontoh dan saya tidak akan mengulanginya lagi kembali. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Ayu Sintia dari SMA Negeri 2 Tualang. Saya mengajar menjadi guru BK di kelas 12 IPA. Umpan balik dari rekan sejawat setelah melakukan diseminasi. Budaya positif yang dilakukan oleh Bu Eka Susilawati, calon guru penggerak angkatan 11. Saya sangat senang karena saya mendapat banyak informasi dan juga ilmu-ilmu baru. Selama ini saya merasa banyak sekali kekurangan saya dalam menyelesaikan permasalahan saya selaku guru BK. Pengalaman yang saya dapat dari diseminasi ini dan juga ilmunya yaitu menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kenapa? Karena saya selama ini tidak pernah menerapkan segitiga restitusi. Seperti yang pertamanya itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi permasalahan dan juga menanyakan keyakinan. Selama ini saya hanya memberikan siswa itu adalah di posisi pemantau. Kalau di posisi kontrolnya pemantau, saya memberikan siswa itu apa permasalahannya, tapi saya tidak pernah menstabilkan identitas maupun memvalidasi apakah tindakannya itu benar atau salah. Nah, dari sana saya banyak belajar sekali. Serta saya juga mendapatkan informasi baru bahwasannya dalam menyelesaikan masalah itu kita perlu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah untuk menyelesaikan masalahnya, menanyakan siswa yang mencari solusinya. Karena nilai kebajikan ini membuat siswa tadi terbiasa dengan budaya-budaya positif yang mungkin kita terapkan.
Nah, dari situlah saya mendapatkan ilmu untuk menyelesaikan permasalahan ke depan agar saya menjadi yang lebih baik lagi untuk siswa saya. Harapan saya ke depannya bahwa sekolah SMA Negeri Tualang guru-gurunya bisa menerapkan budaya positif agar sekolah kita dan juga siswa kita menjadi lebih baik lagi, dan juga untuk Bu Eka Silawati bisa memberikan informasi dan ilmu-ilmu yang mungkin didapatkan dibagi lagi ke guru-guru SMA Negeri 2 Tualang dan bisa sukses lagi. Sukses terus Bu Eka. Oke, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi